sini sebelum kita lanjut ke reviewnya, ini gue pengen mendisclaimer dulu, yaitu versi Laravel yang gue gunakan di proyekan ini yaitu Laravel 10. Karena pas itu gue ngebuat ini untuk tugas semester akhir. Jadi ya pas itu masih versi 10 Laravelnya, belum masuk ke versi 11 yang ini. Oke, itu aja yang ingin gue kasih tahu. Lanjut ke videonya. Oke, langsung aja kita mulai mereview dari website yang gua bikin. Pertama, seperti biasa, ada halaman untuk beranda, halaman awal yang muncul jika website pertama kali dibuka. Ini ada kayak background gitu, backgroundnya fixed tuh ya, jadi dia tetap diam walau tetap digeser. Nah, lalu si Our Premiere ini untuk seperti diskon begitulah. Jadi beli 2 gratis 1, beli kamera gratis batangnya gitu. Terus ini ada produk-produk yang paling sering dicari oleh user coy. Walaupun ini sebenarnya cuma menampilkan data dari database. Ini ada follow us, dan ini untuk kontak. Ini ada sosial media juga. Dan sini ada footer. Oke. Apabila kita mau klik get kamera ini, maka akan muncul di halaman list produk. Dan ini juga bekerja jika kita mencari produk-produknya. Misal kita mencari produk Canon, apabila kita mengklik search, maka akan muncul semua Canon. Dan apabila kita mengklik apa misalnya EOS, coba EOS, maka akan muncul EOS aja nih. Oke, di sini juga sebelumnya saya mau hapus dulu, mau tulis produk lagi. Dari sini juga ada untuk ini ada see more untuk melihat deskripsi tentang produk kamera ini. Tuh ada kamera details, ada name, specification, price, dan tombol untuk kembali. Di sini juga ada tombol untuk masuk ke forum, maksudnya masuk ke forum pembelian produk ini. Apabila kita klik, nah karena kita belum login, dan maka muncul forum untuk login terlebih dahulu baru bisa membelinya. Oke, sini juga ada homepage. Nah, ini juga akan muncul history dan data user di sini apabila kita login. Dan Premiere ya, ke sini masih dalam development, jadi tunggu nanti. Oke, lanjut, langsung aja kita login. Dan di sini konteksnya saya belum membuat akun untuk user di website ini, jadi saya akan meregistrasi terlebih dahulu. Kalau apa nih misalnya orang Jawa, orang Jawa email.com, username-nya Wong Java misalnya, passwordnya 12345, atau password confirmation-nya 12345. Langsung aja submit. Nah, di sini kita udah berhasil untuk meregistrasi user akun kita. Selanjutnya, apabila kita ingin memesan sebuah produk, kita bisa masuk ke form pembelian. Ini ada buy product form, ada kamera name, customer name, kamera price, quantity, dan user address. Dan untuk user ini cuma bisa menginputkan quantity sama addressnya, sisanya ini tidak bisa diinputkan. Ini juga ada tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya. Ya, langsung aja di sini, karena saya ingin membeli kamera di sini, langsung ke jalan. Nah, kita sudah masukkan address ini, langsung aja kita membeli produknya. Nah, apabila kita sudah mengisi form pembelian, maka akan muncul di sini sebagai invoice, dan bisa kita cancel
apabila kita ingin membatalkan pesanan kita. Ini juga ada statusnya. Yang ini juga diambil dari database, dari tabel buy produk yang ini tuh. Oke, nanti penjelasan tentang sistem-sistem dari backendnya nanti akan saya jelaskan di part selanjutnya. Ini cancel. Apabila kita ingin membatalkan pesanan ini, kita bisa menekan cancel. Nah, apabila sudah dibatalkan, kita bisa menghapusnya. Oke, tapi konteksnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang proses pembeliannya. Jadi kita balikin lagi buy produk. Ini juga ada produk. Misal saya ingin menambah produk lagi, beli apa nih, kita mau 2, nah caranya sama Ngawi, langsungnya kita beli produk. Oke, dari Premiere. Nah, di sini juga kita bisa logout. Nah, di uniknya di website yang gua bikin ini, apabila kalian logout dan login kembali, invoice yang sudah pernah kita buat tidak akan hilang, guys. Nih, coba login. Apa tadi? Orang Jawa, .com, Bong Java, passwordnya 12345. Di sini juga akan ada konfirmasi apabila username atau password salah atau username tidak ditemukan. Ini juga akan dijelaskan nanti di part selanjutnya. Submit. Nah, tuh invoice-nya tidak hilang. Oke, itu saja yang bisa gue katakan. Mari kita masuk ke bagian penjelasan programnya. Terima kasih. Jadi seperti yang sudah kita ketahui ya, kalau Laravel itu adalah sebuah framework milik bahasa pemrograman sisi server, yaitu PHP. Dan di Laravel itu sendiri dia menerapkan konsep MVC, yaitu model, view, dan controller. Sini gue akan menjelaskan dari yang pertama, model. Model itu ibarat kata adalah sebuah perantara untuk kita bisa mengakses tabel di dalam sebuah database. Lalu controller adalah sebuah perantara dari model tersebut ke halaman website. Jadi dia itu seperti yang mengatur dan merancang sistem apa yang akan ditampilkan di website. Nah, untuk yang terakhir, view itu adalah apa yang akan ditampilkan di website. Nah, hal pertama yang gue lakukan setelah meng-create project Laravel dengan menggunakan Composer, yaitu setup file.env-nya. Nah, dimana di sini harus sesuai dengan nama database yang ada di localhost phpMyAdmin _db. Hal kedua yang gue lakukan yaitu membuat folder untuk melakukan pagination di website e-commerce-nya. Sini ada folder all camera, buy product, homepage, login, register, Premiere. Dan di sini ada file-file yang akan menjadi file awal yang akan ditampilkan di halaman website. Nah, sesuai dengan namanya di sini kalian sudah bisa menebak apa fungsinya ya. Untuk Alkamera ini akan berfungsi sebagai untuk menginformasikan deskripsi kamera. Yang ini untuk menampilkan list kamera. Nah, ini untuk apabila kita ingin membeli produknya, untuk membeli kameranya. Homepage itu untuk membagi apakah user yang login di website tersebut itu sebagai admin atau sebagai member. Ini ada login dan register, itu login admin, login form, login required, registration form. Ini maaf, ini gak pakai ya, ini kosong, jadi kita hapus saja. Nah, di web ini kita nggak pakai
login untuk admin, karena loginnya itu jadi satu login form di sini. Jadi ini akan membaca di dalam table apakah user tersebut sudah ada dan role-nya itu apa. Apabila role-nya admin, maka tampilkan ini. Apabila member, maka tampilkan hal tersebut. Itu registration ini untuk Premier nih yang tunjukkan. Ini index ya, seperti yang kalian tahu, yang namanya index itu pasti akan muncul awal, yang akan muncul pertama di website. Nah, di sini hal ketiga yang gue lakukan yaitu membuat migration. Jadi fungsi dari file migration ini itu untuk meng-create table ke dalam database. Jadi kita untuk membuat sebuah table di dalam database-nya di Laravel itu tidak secara manual dengan menggunakan new di sini. Kita langsung menggunakan migration. Nanti kita running migrationnya di terminal. Ini ada create user table, create password preset token, create pilot jobs, create personal access token, create camera table, create GUI product table. Nah, untuk yang 3 ini 1, 2, 3 ini itu sebenarnya bawaan dari Laravelnya sendiri. Jadi ini tidak apa-apa, kita diamin saja. Nah, hal selanjutnya yang keempat yaitu membuat model. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, model itu yang menjembatani controller dengan table-tablenya. Ini ada GUI kamera, dan user. Nah, di GUI kamera ini itu untuk table GUI produk, dan untuk model kamera ini untuk table kamera. Untuk model user ini untuk table users. Oh iya, sebelumnya lupa, untuk yang migration ini juga sama. Ini untuk membuat GUI produk, ini untuk membuat table kamera, yang ini untuk membuat table user. Nah, seperti yang sudah kalian perhatikan di video ini nama table ini sama dengan table yang ada di sini. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah variabel untuk agar model di dalam Laravel ini tahu model user PHP ini itu untuk tabel apa. Ini ada juga untuk primary key-nya. Nah, hal terakhir yang gue lakukan yaitu membuat seeder. Jadi di proyekan ini itu kameranya tidak diinputkan oleh admin, tetapi itu dimasukkan langsung di file kamera seeder ini. Nah, banyak kan. Jadi apabila ini kita jalankan, maka akan langsung masuk ke dalam table. Dalam konteks ini table kamera ya. Lalu kan di sini ada foto kameranya. Foto kameranya itu saya simpan di folder publik ini, product image. Sini juga saya menambahkan user shader. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bahwasannya admin yang ada di website e-commerce ini itu tidak menggunakan register. Jadi untuk orang yang memiliki role admin itu tidak menggunakan registration sama seperti user member biasa. Jadi adminnya itu langsung diinputkan menggunakan file shader ini, user shader PHP.
Ini ada username Dirgot, admin, email Dirgot, ada John Doe yang role-nya juga sebagai admin, ada email juga, ada passwordnya juga. Ini username, role, email, passwordnya juga di enkripsi ya. Carbon Now ini untuk memasukkan waktu update ad dan created ad kalau nggak salah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang file controllers yang digunakan di project website e-commerce ini. Selanjutnya, function salt login. Function ini digunakan apabila pengguna website ingin melakukan pembelian terhadap sebuah kamera tetapi ia belum login. Tuh, use salt login first to access this feature. Selanjutnya ada function Premier Product. Nah, ini untuk menampilkan page Premier. Lalu ada registration controller. Nah, di file registration controller ini dia mengatur sistem dan logika-logika apabila sebuah pengguna ingin melakukan pembelian, yang otomatis dia harus melakukan login terlebih dahulu kan. Jadi apabila dia belum memiliki akun, maka dia harus meregistrasi dirinya. Yang selanjutnya adalah file registration controller. Di sini terdapat function registration view, yang dimana ini untuk menampilkan form registrationnya di website. Ini ada registration prosesnya. Nah, di registration prosesnya ini itu menggunakan validasi terlebih dahulu. Ini validasi untuk email itu harus diwajibkan dan berbentuk string dan berupa email. Jadi kalau tidak ada huruf @-nya itu dia akan mengembalikan false. Ini ada username juga, ini harus unik, belum ada yang menggunakannya di table. Passwordnya itu harus dikonfirmasi. Maksudnya dikonfirmasi itu password ini dan sini harus sama, tidak boleh beda. Nah, selanjutnya ini adalah proses memasukkan record baru ke dalam table. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau misalnya role admin itu saya masukkan menggunakan seeder. Dan apabila ada user yang melakukan registrasi, maka akan langsung memiliki role member. Di sini ada pengkondisian jika new user itu mengembalikan nilai true ini. Jadi ini akan menghasilkan true apabila berhasil memasukkan datanya, dan akan menghasilkan false kalau tidak berhasil. Sini apabila sudah berhasil, maka dia akan mencari berdasarkan username di dalam table user yang diwakili oleh model user ini. Lalu di sini dia akan merequest session yang akan dibuat untuk digunakan di seluruh halaman websitenya. Di sini dia akan membuat is login through ID usernya, mengambil dari user ID ini, role-nya sini. Nanti kedua ini akan berguna untuk homepage dan history invoice-nya, seperti yang sudah ditunjukkan di awal video. Lalu dia akan mengembalikan ke homepage. Jadi apabila setelah selesai melakukan registrasi, dia akan meredirect si pengguna ke halaman homepage. Else-nya akan mengembalikan registration failed. Selanjutnya ada login controller. Ya, setelah registrasi
Sini akan membuat login proses loginnya. Sini ada login required. Itu apabila sebuah user ingin mengakses sebuah fitur tertentu, tetapi user tersebut belum login. Ini login formnya. Ini untuk login prosesnya. Nah, di sini juga ada validasi, yang dimana email tersebut diwajibkan untuk ada di formnya. Dan juga email tersebut dan username harus ada di dalam database. Jadi kalau tidak ada, maka dia akan mengembalikan ini untuk email address not found dan username not found. Ini juga saya menggunakan autentikasi untuk mengecek apakah form yang disubmit di web page ini itu ada. Nah, dia ngecek nih, apabila bernilai true, maka dia akan mencari username sesuai dengan username yang dikirim, lalu dia membuat session. Jadi baik itu registrasi ataupun login, dia membuat session juga yang sama fungsinya untuk digunakan di seluruh halaman website, mendirect juga di homepage. Selanjutnya di sini ada function logout, ya sesuai namanya ya. Logout ini bertujuan untuk melakukan proses logout user. Dan apabila sebuah user melakukan logout, maka dia akan menginvalidate session. Jadi sessionnya akan dihapus, intinya begitulah. Oke, selanjutnya adalah kamera controller ini. Sesuai namanya juga, sini untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kamera. Tuh, di sini ada function home. Jadi ini untuk melakukan tampilan produk-produk kamera di halaman awal. Di sini guys, monster tuh, show kamera. Nah, ini sebenarnya untuk uji coba aja, mohon maaf. Nah, di sini ada kamera info. Kamera info ini dia yang mengatur CMOR ini untuk kamera detailnya. Nah, ini ada kamera price menggunakan nomor format. Jadi kolom kamera price yang ada di sini itu memiliki TP datanya integer. Dan apabila kita tampilkan di website tanpa menggunakan nomor format ini, maka akan RP-nya tidak ada titik-titiknya. Misal harganya 4 juta, kayak begini. Apabila kita menggunakan number format, maka akan jadi seperti ini. Dia juga akan merequest session untuk menambahkan kamera ID. Nah, kamera ID ini yang akan digunakan untuk GUI produk controller. Jadi setiap controller ini berhubungan guys. Yang terakhir adalah GUI produk controller. Sesuai namanya juga, GUI produk controller ini digunakan untuk memproses jual beli kamera tersebut. Di sini pertama ada GUI produk. GUI produk ini menerima parameter kamera ID dan request. Jadi di URL yang kita kirimkan itu berisi tentang kamera ID. Nantinya kamera ID ini akan digunakan untuk menampilkan forum pembelian tersebut. Ini ada kamera info dan user info. Sini saya contohkan. Tunggu sebentar.
Wah. Oke, ini sudah contohkan. Oke, di sini. Nah, yang ini. Di sini kan ada informasi mengenai kameranya, ada nama customernya. Oke, selanjutnya adalah proses jual belinya. Nah, ini adalah salah satu proses yang paling rumit yang ada di website ini, buy proses. Nah, jadi skemanya adalah pertama, kita mengirimkan data berupa kamera ID ke function ini, dan nantinya kamera ID ini akan digunakan untuk mencari kamera menggunakan model kamera ini. Jika sudah, maka kita mencari user ID-nya. Kita perlu mendapatkan user ID-nya agar nanti invoice atau history pembeliannya gitulah tidak tertukar antar pengguna website. Jadi apabila user ID-nya 1 misalnya, itu dia membeli produk namanya kamera 1, kamera 2, dan user dengan ID 2 memberi kamera yang sama. Nah, apabila kita tidak membaginya berdasarkan ID user ini, maka nanti di invoice dan di homepage ini akan banyak 4 bukan 2, jadi nggak sesuai sama ID usernya. Selanjutnya mencari kamera name-nya berdasarkan variabel kamera. Jadi variabel kamera ini menampung data-data yang sudah ditemukan di model kamera ini. Quantity, dia mengambil data yang diinputkan dengan nama quantity. Total price-nya, dia mengalihkan quantity dengan harga kameranya. User address, dia juga sama, dia mengambil input yang dikirimkan oleh user. Nah, sebagai awalan, apabila sebuah user membeli produk, maka statusnya akan pending sebagai awalan, karena awal-awal belum langsung di ACC oleh admin. Nah, ini dia proses memasukkan data pembelian user ke dalam tabel ini, buy produk. Sini ada kamera ID, user ID, kamera name, kamera foto, quantity, total price, address, status, created ad, update ad. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini kamera ID, ada user ID, variabel ngambil dari variabel ini, kamera name ini dari sini, quantity dari situ. Nah, udah bisa lihat sendiri ya. Oke, nah jika sukses, nah jadi apabila ini sudah berhasil dijalankan, maka dia akan mengembalikan nilai true. Nah, jika bernilai true, maka dia akan meredirect ke homepage-nya. Jadi apabila pembelian produk ini berhasil, maka dia akan meredirect ke homepage, maka nanti produknya akan muncul di sini. Nah, else-nya apabila false, maka return failed. Nah, di sini kan user sudah melakukan pembelian, maksudnya melakukan pemesanan produk, maka kita sebagai admin memiliki sebuah aksi, yaitu menyetujui, mengirim, dan juga menolak. Yang sudah dijelaskan sebelumnya kan awal-awal proses permintaan pembelian itu nilai statusnya itu pending ya, maka kita sebagai seorang admin bisa meng-ACC, mereject, dan juga mengirim barang. Dan apabila admin itu meng-ACC
ACC permohonan pembeliannya, maka statusnya akan berubah menjadi accepted. Apabila mereject produk tersebut, maka statusnya akan rejected. Nah, apabila admin ini akan mengirimkan kameranya, maka dia akan mengubah statusnya menjadi sending, yang masing-masing akan mengarahkan dia ke homepage-nya. Ini contohnya. Pertama-tama kita logout dulu sebagai user biasa. Nah, admin sebenarnya PC John Doe aja, karena John Doe ini dia memiliki role sebagai admin. Ini di sini dia bisa mengaccept dan mereject. Apabila di ACC, maka user Wong Jawa, bentar ya guys, maaf agak lama, saya cepetin aja videonya. Nah, sini admin has been accepted the invoice, please confirm the payment. Jadi apabila admin meng-ACC permohonan pembelian dia, maka dia akan mengubah statusnya menjadi accepted. Nah, di sini apabila statusnya di accepted, maka akan menampilkan pesan ini. Dan kita dan user ini yang sebagai member itu bisa membayar dan juga mengcancelnya. Kita lanjut ke pembahasan controller dulu. Nanti saya akan membahas tentang ya proses dari member ke adminnya nanti. Saat ini saya akan membahas ke controller dulu. Nah, setelah dari admin action, ada juga member action. Member action itu sama seperti admin, cuma dari sisi pembelinya. Jadi actionnya apabila dia memilih pay invoice, maka dia akan mengubah statusnya sebagai sudah dibayar. Apabila dia membatalkannya, maka statusnya cancel. Apabila delete, dia menghapus. Apabila remove, dia menghapus historinya. Untuk remove ini berbeda dengan delete yang ini, karena remove ini itu dalam konteks produknya sudah dibayar atau sudah diterima. Oke, itu saja untuk controllernya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu prosesnya dari member atau pembeli ke admin. Akhirnya setelah penjelasan panjang lebar dari sebelumnya, kita masuk ke bagian akhir videonya, yang dimana di akhir-akhir ini saya akan menjelaskan skema pembelian produk dari sisi admin dan juga dari sisi member. Oke, langsung saja. Kita di sini menggunakan username Wong Java yang sudah kita buat di awal-awal video produk. Kita mari beli contoh, beli ini produk yang ini. Oke nih. Nah, di sini statusnya waiting for admin preparing your product, please wait. Nah, status yang ada di sini itu ada karena status awal dari pembelian sebuah produk itu pending. Jadi apabila statusnya masih pending, maka munculkan pesan ini. Nah, apabila kita lihat dari sisi adminnya, maka status invoice hasn't been accepted yet. Itu karena di file blade PHP-nya itu apabila pending dari sisi admin ya, itu maka akan menampilkan pesan ini, the invoice hasn't been accepted yet. Sedangkan kalau dari sisi membernya, apabila pending maka menampilkan pesan ini. Kita lanjut. Di sini saya akan me-ACC permohonan pembelian user Wong Java. Nah, sini saya udah you have accepted this invoice. Skemanya sama, ini berubah karena
Apabila admin menekan tombol accept, maka statusnya berubah menjadi accepted. Nah, karena status ini berubah accepted, maka dia masuk ke kondisi ini, accepted. Admin has been accepted invoice confirm payment. Ini untuk dari sisi membernya, maaf. Sedangkan kalau dari adminnya, you have accepted this invoice. Nah, di sini saya udah langsung kita lihat dari membernya. Nah, di sini dari sisi membernya bertuliskan statusnya admin has been accepted your invoice. Please confirm the payment. Apabila sebuah permohonan pembelian sudah di ACC, maka pilihan untuk member adalah untuk membayar permohonan pembeliannya atau mengcancelnya. Di sini saya akan menekan pay invoice. Nah, di sini bertuliskan thank you for paying your invoice, waiting for admin to send your camera. Karena ini sama skemanya, apabila member action ini menekan tombol pay invoice, maka akan mengubah status di database-nya yaitu already paid, sehingga yang muncul di sini itu akan dari already paid. Sedangkan kalau dari sisi adminnya, already paid ini akan menampilkan pesan ini. Kita coba kita logout dulu, kita login lagi. Nah, di sini apabila member sudah menekan tombol pay invoice, maka tidak ada tombol lain selain send kamera. Di sini ada statusnya juga, the customer has paid the bill, please send the camera. Oke, langsung aja kita send kameranya. Product is sending to customer address, product sended. Kita coba lihat dari sisi membernya apa yang akan ditampilkan. Nah, apabila admin sudah menekan send produk, maka sini akan menampilkan pesan, yaitu admin has been send your camera to your home address. Nah, di sini pilihan member hanya satu, yaitu menghapus invoice-nya. Ini kayak historinya gitu. Ini bisa dihapus atau tidak, itu tergantung pada membernya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai akhir. Dan juga apabila kalian ingin mencoba website e-commerce ini di localhost kalian bisa mengunduhnya langsung di GitHub saya. Linknya akan ditaruh di deskripsi. Itu saja, terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Ridho Ramadan pamit undur diri. Terima kasih.